nama saya Mitra Amanda dengan NIM 8560868991. Saya Ellen Kusnita dengan NIM 856086. Nama saya Fatma Fitri Ilahi dengan NIM 8560868917. Nama saya Nimarni dengan NIM 8560868995. Terima kasih. Nama saya Rosita dengan NIM 856087. Praktikum IPA DSD dengan kode PDGK 4107 modul 1 makhluk hidup dengan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kita masuk di tujuan praktikum. Apa sih tujuan praktikum ini dilakukan? Untuk apa ya? Yakni untuk mengamati ciri-ciri makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Selanjutnya, ada beberapa hewan dari hasil pengamatan kami. Bisa dilihat saja, yakni ada ayam, burung, kambing, tikus, dan kucing. Ayam adalah contoh makhluk hidup yang ideal untuk praktikum biologi. Mereka memiliki ciri-ciri makhluk hidup yang seperti organisasi seluler, metabolisme, pertumbuhan, reproduksi, respon terhadap lingkungan, dan juga gerakan. Praktikum dengan ayam dapat membantu kami memahami konsep biologi dan mengembangkan keterampilan ilmiah. Kucing juga makhluk hidup yang cocok untuk praktikum biologi karena menunjukkan ciri-ciri seperti bergerak, merespon lingkungan, dan berkembang biak. Praktikum dengan kucing bisa membantu kami juga memahami konsep biologi dan mengembangkan keterampilan observasi. Nah, alasan kenapa kami memilih kambing di dalam praktikum ini karena mudah ditemukan dan diakses, ukuran tubuh yang relatif besar sehingga mudah diamati, juga menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup yang jelas seperti makan, tumbuh, dan berkembang biak, dan dapat digunakan untuk mempelajari konsep biologi seperti adaptasi, lingkungan, dan struktur anatomi. Burung dalam praktikum ini yakni karena burung menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup yang unik seperti terbang, beradaptasi dengan lingkungan, dan memiliki struktur anatomi yang menarik. Nah, di sini kami juga mengamati 5 tumbuhan, yakni ada pohon nangka, pisang, cabai, jambu, dan pohon mangga. Nah, yang pertama ini adalah pohon mangga. Pohon mangga ini dipilih karena menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup seperti fotosintesis, pertumbuhan, dan reproduksi. Pohon mangga juga mudah ditemukan dan memiliki struktur anatomi yang jelas. Nah, pohon nangka ini juga sama dengan pohon mangga. Kesimpulannya di sini praktikum dengan pohon nangka membantu kami memahami konsep biologi seperti struktur anatomi tumbuhan, proses fotosintesis, dan siklus hidup tumbuhan. Pohon nangka adalah objek yang ideal karena menunjukkan proses biologis yang jelas dan relevan dengan kehidupan sehari-hari kita. Nah, di sini kami juga memasukkan pohon jambu dalam praktikum ini. Kenapa kami memilih pohon jambu? Yakni struktur anatomi yang sederhana namun representatif, proses fotosintesis yang dapat diamati dengan jelas, pertumbuhan yang relatif cepat, buah yang dapat digunakan untuk mempelajari konsep reproduksi tumbuhan, contoh yang baik untuk mempelajari adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya. Nah, di sini kami juga memilih tanaman cabai dalam praktikum ini. Kenapa? Karena ketersediaan dan kemudahan akses di lingkungan sekitar, kemampuan untuk menunjukkan konsep biologi seperti fotosintesis dan adaptasi, potensi untuk mempelajari pengaruh faktor lingkungan terhadap pertumbuhan, dan juga relevansi dengan kehidupan sehari-hari dan pertanian lokal. Nah, di sini kami juga masukkan pohon pisang sebagai praktikum kami. Alasannya kenapa? Karena pohon pisang memiliki siklus hidup yang relatif singkat, memudahkan pengamatan, struktur anatomi yang unik seperti batang semu dan daun besar, reproduksi vegetatif yang dapat diamati dengan jelas, relevansi dengan kehidupan sehari-hari dan pertanian lokal di Anambas, pertumbuhan yang cepat dan responsif terhadap lingkungan. Nah, baiklah teman-teman, di sini kami menyimpulkan dari pengamatan dan praktikum kami, semua makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan, memiliki ciri-ciri seperti bernafas, membutuhkan nutrisi, berkembang biak, bergerak, dan peka terhadap rangsangannya. Okay guys, thank you for watching. We are from Anambas.